Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali di YouTube channel saya Yusika Radia Talia. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai self assessment atau mengenal pribadi saya lebih dalam. Manusia dilahirkan ke muka bumi dengan berbagai jenis kepribadian yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Kepribadian itu secara kasat mata ataupun tidak dapat menggambarkan bagaimana cara seseorang dalam berpikir, bertindak, berinteraksi, dan juga yang lainnya. Kepribadian atau karakter seseorang dapat menyesuaikan sesuai dengan situasi, sehingga waktu dan lingkungan akan menyumbang kontribusi yang sangat penting dan kita jadi tidak bisa memimpikan untuk memiliki sesuatu karakter tertentu, melainkan karakter itu akan terbentuk dan ditempa seiring sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Berdasarkan buku The Four Temperaments, ada 4 jenis kepribadian manusia, yaitu sanguinis, melankolis, pragmatis, dan koleris. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sanguinis. Seseorang yang memiliki tipe kepribadian ini merupakan individu yang optimis serta selalu bersemangat atau identik dengan ekstrovert. Orang sanguinis ini juga selalu kreatif dan ramah dengan orang yang lainnya. Mereka memiliki sifat yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Ada 2 kualitas dasar dalam karakter sanguinis, yaitu keterlibatan antar individu dan antusiasme. Para sanguinis tentu memiliki kelemahan. Mereka kurang baik dalam hal organisir agenda atau kegiatan pada kesehariannya. Selain itu, mereka juga tidak pandai mengatur waktu ketika mengalami suatu permasalahan. Sering kali sanguinis ini melarikan diri dan mencari kesenangan lain. Orang dengan kepribadian sanguinis ini dikatakan cocok bekerja di industri hiburan seperti fashion, travel, olahraga, atau marketing. Yang kedua merupakan kepribadian melankolis. Melankolis adalah tipe kepribadian yang cenderung perfeksionis, pendiam, dan sensitif. Berbeda dengan sanguinis, mereka dengan karakter melankolis biasanya adalah orang-orang introvert. Orang melankolis sering mengekspresikan diri dengan tindakan atau aksi nyata daripada kata-kata. Seseorang dengan tipe kepribadian melankolis adalah seseorang yang tidak menyukai kerumunan dan perhatian. Melankolis merupakan kepribadian seseorang pemikir, juga merupakan seseorang yang sangat berhati-hati. Seringkali orang yang memiliki kepribadian ini memiliki sifat perfeksionis. Sifat perfeksionis inilah yang mungkin seringkali membuat orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Para melankolis juga memiliki kelemahan, yaitu sifat pesimisnya yang tinggi. Mereka seringkali merasa pesimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Selain itu, emosi yang tidak stabil juga menjadi kelemahan dari melankolis. Yang ketiga merupakan kepribadian pragmatis. Dikutip dari Britannica, pragmatis adalah kepribadian yang tidak mudah galau, senang, atau marah. Seseorang dengan karakter pragmatis lebih suka mengobservasi. Mereka akan merasa lebih nyaman apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Para pragmatis dikenal sebagai sosok yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Meskipun orang dengan tipe ini menunjukkan ciri kepribadian introvert, tetapi ia mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kekuatan lainnya dari jenis kepribadian pragmatis yaitu mereka tidak suka menghakimi orang lain. Kelebihan dari seseorang dengan tipe kepribadian pragmatis yaitu senang membantu orang lain, setia, dan bisa dipercaya, dan bisa melihat segala sesuatu dari cakupan yang luas. Sama seperti manusia biasa pada umumnya, para pragmatis juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu sering menyalahkan diri sendiri, sulit dalam mengambil keputusan, dan selalu mengedepankan orang lain dibanding dirinya. Kelemahan dari karakter ini yaitu dikenal kurang antusias dan tidak suka untuk dikritik. Untuk kepribadian yang terakhir yaitu koleriks. Jenis kepribadian manusia selanjutnya
atau koleris ini dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas dan selalu mengedepankan logika. Kepribadian satu ini identik dengan seseorang yang menggebu-gebu dan ambisius. Hal ini yang menjadi kekuatan para koleris dan membuat mereka menjadi sosok yang dominan. Para koleris mampu memengaruhi orang lain dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki. Para koleris juga memiliki kelemahan, sifat egois, keras kepala, dan juga suka mengatur orang lain menjadi kelemahan para koleris. Dari beberapa kepribadian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya akan membahas lebih dalam perihal watak saya. Saya termasuk individu yang memiliki kepribadian sanguinis. Mengapa dikatakan sanguinis? Karena saya sangat ekstrovert dan suka berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan, saya sering berkomunikasi dengan beberapa orang yang belum saya kenal. Contohnya, ketika saya mengantri maupun ketika saya sedang membeli makanan, saya cenderung memulai obrolan dengan pembeli yang lainnya. Di sisi lain, saya juga individu dengan kepribadian ceria dan mudah bergaul. Saya sangat senang jika memiliki teman banyak. Karena jika saya sendirian, saya akan merasa sangat kesepian dan tidak mempunyai teman. Maka dari itu, memiliki teman banyak merupakan salah satu keberuntungan yang saya miliki. Dan karena hal tersebut, saya bisa memiliki banyak relasi dan juga teman-teman yang sudah berteman dengan saya menganggap saya sebagai keluarganya sendiri. Bahkan saya pun dekat dengan orang tua dari teman-teman. Saya juga merupakan tipe individu yang tidak bisa diam saja, karena jika hanya diam, tidak akan melakukan aktivitas yang saya akan merasa bosan dan akan mencari suatu hal yang bisa membuat saya aktif kembali, seperti mengikuti organisasi di kampus. Organisasi di kampus itu merupakan alternatif saya untuk mendapatkan banyak teman dan juga mendapatkan aktivitas terbaru. Ketika saya sudah berkumpul dengan teman-teman untuk menjalankan suatu kegiatan dalam organisasi, saya akan merasa produktif dan sangat senang. Dikarenakan saya bisa mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum saya pelajari dan hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Jika memang tidak ada kegiatan di kampus, biasanya saya akan mencari kegiatan pribadi di kos. Seperti saya akan membersihkan kamar kos, kemudian merapikan barang-barang di kos dan juga kadang saya membersihkan kos. Nah, hal itu semua biasanya sudah sebelumnya sudah saya lakukan, namun saya lakukan kembali dikarenakan hal tersebut akan membuat saya merasa produktif dan saya lebih senang melakukan hal tersebut. Selain itu, saya mencari hobi-hobi baru seperti fotografer dan juga mengedit foto dan saya seringkali mengedit feed dan juga mengedit poster. Nah, untuk saat ini saya sangat senang ketika saya mendalami peran menjadi fotografer. Tidak tahu kenapa, tapi ketika saya berpergian kemana-mana, saya sangat senang jika saya mendokumentasikan momen-momen tersebut. Dikarenakan menurut saya momen-momen ketika saya sedang berpergian bersama teman maupun keluarga, jika tidak diabadikan, itu sangat akan sayang untuk kedepannya. Nah, maka dari itu, hal tersebut menjadi hobi yang saya gandrungi untuk saat ini. Namun, sanguini seperti saya ini memang benar adanya memiliki kelemahan seperti melarikan diri dalam suatu permasalahan dan malah mencari kesenangan lain. Karena saya berpikir, jika saya memikirkan masalah tersebut untuk berlarut-larut, saya akan menjadi stres dan malah tidak menemukan solusi. Sedangkan, jika saya mencari kesenangan lain, saya akan mudah untuk memikirkan solusi-solusi yang bisa memecahkan masalah saya. Dan saya juga akan terbuka, membuka pikiran dan menemukan ide baru. Saya juga tidak pandai dalam mengatur waktu, apalagi waktu untuk belajar dan bermain. Karena saya cenderung aktif dan energik, saya lebih senang jika belajar dengan bermain. Jadi mencari hal baru seperti belajar dengan melakukan aktivitas secara langsung, seperti ketika melakukan praktikum. Saya lebih mudah paham dibandingkan ketika saya hanya dijelaskan saja untuk teorinya, seperti itu.
Baik, mungkin sekian penjelasan kepribadian dari saya sendiri. Semoga teman-teman setelah ini bisa mendeskripsikan kepribadiannya masing-masing. Jika ada kesalahan atau kurang pahaman dari penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kembali lagi di video saya selanjutnya. Semoga saya bisa membuat video yang lebih baik dari ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.